Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Rizika Azahra, nomor absen 8. Nah, pagi ini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya mengenai materi Google Trends. Di sini ada pengertian tentang Google Trends. Google Trends itu merupakan fitur dari Google berupa website yang berisi trends penggunaan satu kata kunci di website, mesin pencari Google, dan berita yang sedang trends. Nah, manfaatnya ini untuk research atau riset. Nah, dengan melakukan riset menggunakan Google Trends, orang-orang yang berkecimpung di dunia digital bisa mendapatkan perkembangan data pencarian di Google. Semisal apa nih trending hari ini? Nah, nanti dia akan membuat suatu produk atau halaman yang mengikuti tren tersebut dan bisa naik pencariannya. Nah, sehingga bisa memutuskan untuk memulai suatu bisnis di dunia online atau membuka bisnis online baru dengan menggunakan media internet, terutama bagi para blogger, internet entrepreneur, atau para webmaster. Yang selanjutnya ini terdapat pengertian dari SEO. SEO ini adalah Search Engine Optimization atau pengoptimalan mesin telusur, sehingga penggunaan jasa SEO adalah keputusan yang besar yang dapat meningkatkan peringkat situs Anda dan menghemat waktu. Nah, tapi juga berisiko tinggi terhadap situs dan reputasi. Nah, jadi SEO ini bisa memaksimalkan suatu website agar lebih dikenal gitu, atau lebih cepat naiknya, gampang dicarinya gitu. Nah, semisal gini, saya mempunyai produk ini misal baju yang lagi trending ini, baju model bagaimana lah. Nah, nanti saya menggunakan jasa SEO. Nah, dengan jasa SEO ini, produk yang saya jual bisa muncul paling atas pada pencarian. Misal nama produk saya baju kekinian zaman now. Nah, ketika dicari baju kekinian, produk saya akan muncul pada yang paling atas. Nah, lalu produk-produk apa saja yang dapat dijalankan oleh SEO? Itu ada Google Search, ada Play Store, dan juga ada YouTube. Nah, dari YouTube ini semisal mencari video tentang cara menggunakan atau memakai hijab ala-ala kekinian. Ketika saya membuat video tersebut, video saya akan naik paling tinggi atau yang pertama ketika saya menggunakan jasa SEO ini. Nah, kalau di Play Store, cara kerja ini ketika saya membuat suatu aplikasi dan saya menggunakan jasa SEO, maka ketika aplikasi saya di search atau dicari, maka aplikasi saya akan muncul yang paling atas. Nah, sama juga dengan Google Search. Nah, Google Search seperti yang sudah saya katakan yang sebelumnya, maka pencarian atau halaman saya itu ada di paling atas. Nah, langkah-langkah awalnya apa? Langkah-langkah awalnya paling tidak coba membuat halaman atau blog gitu, terus bisa berjualan online. Nah, atau produk-produk apa yang bisa dijual di itu. Nah, selanjutnya ada manfaat Google Trends. Nah, meningkatkan popularitas konten dalam kurun waktu tertentu. Nah, dengan melihat konten yang sedang naik atau di search engine Google akan berguna untuk membuat konten sehingga dapat meningkatkan traffic pengunjung. Jadi traffic pengunjungnya tinggi, lalu pendapatan atau keuntungannya juga semakin tinggi. Dapat menemukan ide konten, memperbarui brand. Layanan ini mampu memperbarui brand, seperti contohnya pasar yang selalu mengikuti tren dan tren ini bersifat sementara pada kedepannya. Lalu bisa mendapatkan keyword yang akurat. Nah, dengan menggunakan layanan, Anda bisa menemukan keyword yang sesuai dengan tren yang sedang kita cari. Lalu menemukan peluang dalam memasarkan produk secara tepat. Nah, sebuah momen yang akan menjadi tempat pemasaran yang bagus untuk bisnis. Carilah peluang yang tepat untuk menggunakan pemasaran dengan waktu real time untuk meningkatkan traffic produk Anda di
media sosial. Yang selanjutnya, cara menggunakan Google Trends. Nah, yang pertama menggunakan Google Trends. Google Trends adalah fitur yang hebat dari Google untuk menemukan tren yang sedang naik dan yang sedang menurun. Nah, setiap kali ada tren yang baru yang muncul, nah Anda harus merubah rentang waktu yang ingin Anda telusuri. Melakukan hal ini membantu Anda melihat jelas apa saja tren dalam rentang tahun tersebut dan apa saja trennya. Selain itu juga memungkinkan Anda untuk melihat tren musiman dalam satu waktu yang lebih jelas. Nah, tren musiman ini seperti zaman sekarang ya, kemarin-kemarin itu sedang tren-trennya sebut saja seperti misal tren es kepal Milo pada saat itu sedang booming-boomingnya es kepal Milo, sekarang sudah turun diganti dengan yang baru misal boba atau jenisnya. Nah, yang kedua ini cara mencari keywords. Katakanlah Anda sedang membuat sebuah perusahaan untuk bisnis Anda. Setelah memiliki target pasar yang ingin Anda tuju, Anda bisa melihat untuk memperluas ke bagian yang lain. Jadi Anda tidak hanya melihat target pasar produk Anda. Jika Anda ingin menjual kategori produk lain, Anda bisa melihat ketertarikan pasar melalui Google Trends juga. Nah, jadi untuk mencari keywords ini ya, fungsinya untuk mencari keywords, Anda hanya perlu mengetikkan di kolom Explore Topics dan Enter. Selanjutnya, Anda tinggal mencari keywords yang ingin Anda lihat untuk kepentingan bisnis Anda. Yang ketiga, Google Trends Comparison. Di layanan ini, Anda bahkan dapat memantau pesaing Anda dan melihat seberapa baik kinerja mereka terhadap bidang yang mereka tekuni. Misal bisnis apa gitu, bisnis furniture atau sebagainya. Nah, yang terakhir ini ada memprediksi tren. Selain itu, layanan ini dapat memberikan manfaat untuk mengetahui apa yang terjadi di pasar. Banyak orang juga menggunakan Google Trends untuk menentukan target marketnya mereka. Nah, Google Trends ini juga dapat penentuan strategi dalam pemilihan kata kunci yang digunakan dalam penulisan promosi. Hal ini diperlukan karena tingkat persaingan para pelaku bisnis yang memasarkan produk sejenis sangatlah banyak. Jadi, kata-kata yang tepat untuk memasarkan produk atau suatu halaman blog itu harus lebih efektif itu dengan Google Trends ini. Nah, yang selanjutnya, cara menggunakan Google Trends untuk riset pasar sebelum memulai bisnis. Yang pertama, menganalisis grafik Google Trends. Yang kedua, melakukan perbandingan dengan keyword lain. Ini maksudnya melakukan perbandingan dengan suatu lawan usaha, atau misal saya usaha baju, nah di sana usaha boba, nah saya harus terus-terusan dipantau terus gitu, dibandingin mana sih, kalau misal saya jualan baju, ya, orang lain juga ada jualan baju, nah nanti saya kok dia lebih tinggi nih, lebih unggul, nah saya harus lebih unggulin lagi keywordnya atau kata kuncinya itu. Nah, yang ketiga, menganalisis minat berdasarkan daerah seperti di Yogyakarta ini. Di Yogyakarta ini minatnya apa? Semisal di Yogyakarta ini minatnya berjualan belangkon. Nah, berarti saya bisa nih jualan belangkon, tapi dengan di variasi, semisal belangkonnya di bentuk-bentuk bagaimana, atau nama belangkonnya di bervariasi, nggak cuma belangkon. Nah, misal saya belangkon Azahra atau sebagaimana pula. Cari keyword yang akan digunakan untuk riset. Nah, lalu yang berikutnya, nah di sini terdapat video yang saya ambil dari YouTube. Mari kita tonton sebentar. Halo teman-teman importir, di video kali ini kita akan ngebahas bagaimana sih kamu bisa menggunakan platform untuk riset pasar, yaitu Google Trends. Riset pasar ini merupakan hal yang paling penting sebelum kamu memulai bisnis, karena riset pasar yang baik ini harus benar-benar berdasarkan data yang real yang terjadi di lingkungan atau di pasar itu sendiri, sehingga bisa membantu dalam mensukseskan bisnis kamu. Di zaman serba digital ini kan saat ini udah banyak banget metode-metode atau cara-cara riset yang bisa dilakukan dengan cara yang mudah. Salah satunya dengan menggunakan Google Trends. Google Trends ini juga berfungsi untuk mengetahui hal-hal apa aja yang lagi populer atau topik-topik apa yang lagi banyak dicari oleh para pengguna internet.
sehingga data tersebut bisa kita gunain nih dalam memulai bisnis. Pertama-tama kamu bisa melakukannya dengan membuka halaman Google Trends. Kamu bisa gunain Google, jadi di kolom pencariannya itu kamu tinggal ketik aja Google Trends, lalu kamu bisa setting nih wilayahnya atau negaranya di kanan atas, jadi sesuai dengan negara yang kita mau. Contohnya ya, misalnya ini. Indonesia. Nah, itu kamu bisa setting tuh di kanan atas. Selanjutnya kamu cari keyword yang menggambarkan hal atau produk yang mau kamu riset tadi. Misalnya kamu pengen buka bisnis dengan menjual produk fashion. Terus kamu bisa carinya, misalnya ngetiknya dengan keyword celana jeans. Nah, itu kamu tinggal klik enter aja, nanti akan muncul data-datanya dari Google Trends tadi. Setelah itu nanti akan muncul tampilan seperti ini, ya. Nanti kamu bisa ngelihat nih kenaikan atau penurunan grafiknya, terus kamu bisa lihat dari waktunya, bulan apa sampai bulan apa, itu nanti naik turunnya kamu bisa ngelihat. Jadi kamu bisa riset apakah produk ini ramai terus dicari orang, atau di bulan-bulan berapa produksi tadi yang fashion tadi misalnya, produk ini mulai ada penurunan di bulan apa. Itu kamu bisa ngelihat datanya dari Google Trends. Selain kamu bisa melihat grafik secara general tadi, kamu bisa lihat minat masyarakat itu dari keyword yang dicari, yaitu celana jeans tadi misalnya. Ternyata kalau dari data tadi nih, Nusa Tenggara Timur ini memiliki minat paling tinggi untuk keyword yang kita masukin tadi, si celana jeans. Nah, dari informasi ini kamu bisa memperluas pasar kamu sampai ke Nusa Tenggara Timur tadi untuk memperbanyak produksi atau barang-barang yang dijual daerah sana. Dan kamu juga bisa masang iklan melalui Google itu untuk daerah yang bisa lebih jauh lagi. Asiknya lagi, kamu bisa membandingkan keyword yang kita gunakan sebelumnya, yaitu tadi celana jeans misalnya. Kamu bisa cari keyword lain yang sejenis menggunakan fitur compare. Jadi si keyword yang udah pernah kita pakai ini, kita compare lagi nih dengan keyword yang sejenis tapi keywordnya beda. Contohnya misalnya yang tadi kita pakai adalah celana jeans dan kita compare dengan rok jeans. Nah, hal ini berfungsi untuk mengetahui bahwa keyword yang kita cari ini atau kita bandingkan ini, ternyata si rok jeans ini lebih baik datanya, sehingga misalnya kita jadi tahu kita mau mainnya celana jeans saja atau ternyata rok jeans ini lebih diminatin. Karena kalau misalnya kita compare kayak gini, salah satunya ada yang lebih baik, misalnya tadi di dalam hal ini adalah si rok jeans ini ternyata grafiknya lebih baik, berarti kita bisa putuskan kita bisa menjual atau memulai bisnis ini menjual si produk rok jeans ini. Nah, ini datanya kan udah Google yang berbicara, karena orang pencariannya ternyata banyak yang mencarinya lebih ke rok jeans. Ya, itu tadi beberapa cara untuk menggunakan Google Trends supaya kamu bisa riset pasar sebelum kamu memulai bisnismu. Ya, gampang banget kan? Nah, teman-teman tinggal. Ya, tadi adalah penjelasan dari video yang sudah saya ambil dari Google mengenai tentang Google Trends ya. Yang berikutnya, oke, ternyata sudah selesai. Terima kasih atas waktunya, sudah didengarkan dengan baik. Mohon maaf jika saya ada banyak kesalahan-kesalahan kata atau pemborosan kata dalam presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.